program 100 hari Bupati itu katanya mewujudkan apa kemarin aku lupa ya, ASN yang nyaman, terus terampil, terus inovatif. Itu salah satunya kan ada pendidikan inklusi ya. Nah, pendidikan inklusi itu kayak apa ya Kak? Saya belum begitu memahami loh. Oke, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mewujudkan pendidikan untuk seluruh murid tanpa memandang latar belakang serta menerima kondisi fisik maupun mental murid secara keseluruhan sehingga semua murid dapat belajar dan berkembang bersama di lingkungan yang nyaman tanpa diskriminasi. Oh, kalau menurut Kakak gimana Kak? Contohnya ya, kalau misalkan itu ada siswa yang nggak berangkat, ketika kita selidiki, kita cari tahu ternyata dia itu memang merasa berbeda dengan yang lain, mungkin dia merasa kayak berdesain dan sebagainya. Kita sebagai konselor, maksudnya kita berusaha untuk memberikan informasi, kita berusaha memberikan pemahaman bahwa setiap anak itu mereka unik, mereka itu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita. Jadi tidak ada membeda-bedakan latar belakang, dan kita yakinkan bahwa apa yang dia punya itu pasti bisa menjadi kelebihan yang nanti bisa ditunjukkan ke orang lain bahwa dia itu. Berarti kalau pendidikan inklusif itu nggak cuma sekedar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak tunarungu, tunawicara kayak gitu ya? Iya, benar banget. Jadi pendidikan inklusif itu tidak hanya sekedar melihat pada anak kebutuhan khusus, tapi intinya bisa nyaman untuk semua siswa, semua murid yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Oh, oke gitu. Terima kasih ya Kak, aku jadi paham. Pokoknya semoga program 100 hari kerja Bupati yang mewujudkan ASN nyaman, terus terampil dan inovatif itu bisa terwujud dengan adanya pendidikan inklusif. Terima kasih Kakak. Di sekolahku kan lagi ada program sekolah inklusi. Gimana sih strateginya untuk bisa mengembangkan sekolah inklusi itu? Kalau di sekolah itu ya menciptakan kelas yang aman, nyaman, pokoknya buat anak-anak itu enak, terus kemudian bersosialnya juga tinggi gitu. Jadi anak antar teman itu bisa bersosialnya dengan enak, nyaman. Gimana Mbak? Mbak? Menurut aku juga kayak gitu. Jadi kalau pendidikan yang di sekolah yang inklusif itu kita harus mengedepankan toleransi terhadap perbedaan berbeda. Gitu ya. Terus juga ini melibatkan orang tua biar ada komunikasi antara guru, siswa dengan orang tuanya itu loh. Jadi kan semuanya enak, nyaman, kita jadi mau belajar juga menyenangkan. Intinya kita memberikan sosialisasi lah sama pihak sekolah, juga sama orang tua, biar biar kita semua bisa menerima keberadaan walaupun misalnya ada murid yang inklusif atau kebutuhan khusus, kita harus menerima dengan lapang. Berarti harus melibatkan semua pihak ya? Iya, ada diskusi gitu loh. Ya mungkin bisa saya terapkan di sekolah. Tapi ya, Tahu enggak ya, sekarang inklusi itu memiliki nilai-nilai yang harus kita ketahui. Tahu enggak teman-teman apa saja yang ada di situ? Menurut saya itu kesetaraan dan keadilan. Ya, jadi semua siswa itu diperlakukan mempunyai hak yang sama dalam pembelajaran. Gitu ya. Kalau menurut kamu apa ya? menurut saya dalam pendidikan inklusif nilai-nilainya adalah pengembangan sosial, di mana dalam pendidikan inklusif itu harus ada keterampilan sosial seperti kepintaran dalam berkomunikasi atau penyelesaian konflik, atau bisa jadi di antara nilai-nilai itu ada juga nilai empati dan toleransi. Jadi maksudnya empati itu punya rasa, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kalau kita kan sempurna, kalau dia itu ada kekurangannya, katakanlah seperti itu. Tapi kita memberikan toleransi ke dia supaya dia itu punya hak yang sama dengan kita yang sempurna. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi nilai-nilai yang kita peroleh dari pendidikan inklusi itu yang pertama tadi adalah apa? Kesetaraan dan keadilan, kemudian pengembangan sosial, dan yang ketiganya adalah empati dan toleransi.
bersinergi kepada mereka. Jadi mereka itu punya hak yang sama dengan kita. Begitu ya rekan-rekan yang setuju ya teman-teman ya. Oke, setuju. Halo. Boleh gabung nggak? Boleh. Oh iya, kalian ASN guru atau Tendik? ASN guru. Oh, ASN guru. Iya, ini dalam rangka 100 hari kerja Bupati ya. Mau sharing aja sih. Tadi di ibu-ibu yang di sana saya udah tanya tentang pendidikan inklusi. Nah, terus di sini aku mau ingin tanya nih, menurut ibu-ibu yang di sini nih tentang sebagai seorang guru ya, gimana sih cara menerapkan sikap dan keterampilan untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah yang inklusif? Kalau dari segi keterampilan mungkin ya, guru itu harus memiliki keterampilan mampu mengelola kondisi belajar siswa dengan cara yang fleksibel gitu. Jadi tidak hanya menuntut siswa yang mungkin reguler saja, yang non inklusi gitu, tapi juga harus yang mengayomi yang disabilitas, harus yang istilahnya harus bervariasi, ya harus dikondisikan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing gitu. Oh gitu. Kalau menurut kakak gimana kak? Menurut saya hal yang paling utama itu adalah pengetahuan. Sebagai guru kita harus punya pengetahuan dasar dari pendidikan inklusi itu apa sih, gimana cara menyelenggarakannya, hal-hal apa yang perlu dilakukan, hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu seperti apa. Oh kayak gitu. Kalau menurutnya kakak? Oke, tadi kan sudah disebutkan keterampilannya, salah satunya itu keterampilan yang dimiliki harus bisa mengayomi seluruh peserta didik gitu kan. Berarti dibutuhkan sikap. Jadi yang dibutuhkan sikap itu berarti yang positif biar anak-anak itu nyaman ketika di sekolah, jadi bisa mengikuti seluruh pembelajaran dengan baik. Salah satu sikap yang harus dimiliki tentu saja sikap yang positif ya, seperti empati, kemudian sikap tidak diskriminatif, seperti itu. Jadi peserta didik itu merasa nyaman, kemudian seluruh proses pembelajaran bisa diterima. Oh iya, berarti nggak gampang ya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Terus mungkin kan itu harus melibatkan seluruh segmen sekolah. Iya, makanya ya betul. Makanya berarti, kolaborasi itu dibutuhkan. Oh gitu, ya. Oke kakak, terima kasih ya. Maaf ya udah ganggu ya. Dadah.